dengan NIM 23514037. Di sini saya berperan sebagai Pak Andi sebagai guru kelas. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Rizky Abdul Gribo dengan NIM 23514050. Saya berperan sebagai anak nakal yang malas belajar. Hai. Halo, saya Nagasmin Syarifah Binti 31. Saya berperan sebagai guru BK yaitu guru nakal. Waalaikumsalam, silakan masuk. Mari Pak, silakan duduk. Baik, Bu. Ada apa ya Pak kesini? Jadi gini, Bu. Saya itu kan punya murid namanya Adi. Ya. Yaitu akhir-akhir ini sering terlambat masuk kelas, terus jarang melaksanakan tugas, dan juga kalau di kelas itu dia kurang disiplin, Bu. Baik Pak, terima kasih atas informasinya. Perilaku Abi tadi mungkin nanti akan saya tindak lanjuti dengan menggunakan teknik konseling individu, yaitu teknik behavioral contract ya Pak. Terima kasih atas informasinya ya Pak. Baik, Bu, itu saja yang ingin saya sampaikan. Kalau begitu saya akan kembali ke kelas lagi, Bu. Terima kasih. Ternyata masih banyak yang belum juga. Silakan duduk Mas. Baik Bu, terima kasih. Perluan apa Bu? Saya dipanggil ke ruang BK. Jadi gini Mas, Ibu tuh dengar banyak laporan dari guru-guru yang lain. Kalau Mas Aldi tuh sering nggak ngerjain tugas, terus juga nggak disiplin dalam kelas, sering malas-malasan gitu. Bener nggak ya Aldi seperti itu? Iya Bu, benar. Oke, sebelum kita lanjut ke permasalahan Mas Aldi, nanti Ibu akan menjelaskan terkait dengan asas keterbukaan dan asas kerahasiaan ya. Sebelumnya Mas Aldi udah tahu apa itu asas keterbukaan dan asas kerahasiaan? Saya belum tahu Bu, itu apa asas kerahasiaan dan asas keterbukaan itu Bu? Nah, asas keterbukaan itu seperti Mas Aldi terbuka dalam menceritakan permasalahan Mas Aldi tanpa merasa takut atau gimana-gimana ya. Nah, kalau asas kerahasiaan itu di sini Mas Aldi tuh nggak usah takut apa yang Mas Aldi ceritakan, apa yang Mas Aldi sampaikan itu bakal tersebar atau bocor kemana-mana gitu ya. Jadi yang tahu di sini cuma Ibu dan Mas Aldi saja gitu. Gimana Mas Aldi sudah paham terkait dengan asas keterbukaan dan asas kerahasiaan? Baik Bu, paham. Baik Bu, saya sudah memahami apa yang dijelaskan mengenai asas keterbukaan dan asas kerahasiaan dari apa yang dijelaskan Bu. Oke. Selanjutnya itu mau tanya nih, Mas Aldi kenapa ya sering bermalas-malasan di kelas, terus sering tidak mengerjakan tugas juga? Itu kenapa ya Mas? Karena Ibu sering dengar dari guru-guru yang lain itu Mas Aldi keluhannya seperti itu. Jadi gini Bu, masalah saya tidak mengerjakan tugas dan saya sering bermalas-malasan saat di kelas itu, yang pertama saya tidak suka dengan cara guru mengajar, dan kemudian juga saya
saya belajar juga seperti itu. Oke, itu mengerti. Itu alasan yang cukup umum ya sebenarnya. Baik, salah satu pendekatan yang bisa membantu permasalahan Mas Aldi ini adalah dengan menggunakan teknik behavioral contract. Nah, kamu udah pernah dengar belum Mas teknik behavioral contract itu apa? Saya belum pernah mendengar Bu, itu apa itu? Oke, teknik behavioral contract itu adalah sebuah perjanjian yang kita buat bersama supaya Mas Aldi itu bisa mencapai sebuah tujuan tertentu gitu ya. Dalam hal ini tujuan yang kita mau capai itu adalah untuk mengatasi rasa malas belajar atau yang Mas Aldi bilang tadi nggak punya motivasi ya itu tadi. Baik, kita akan membuat sebuah kontrak yang berisi langkah-langkah, terus juga serta konsekuensinya lah ya, langkah-langkah yang harus Mas Aldi lakukan nanti, terus konsekuensi dan reward yang akan Mas Aldi terima kalau benar-benar melakukan tahapannya gitu ya. Bagaimana Mas Aldi? Baik Bu, saya mungkin sudah siap Bu. Oke, baik. Yuk. Nah, sekarang kita buat kontrak perilakunya dulu ya Mas. Ini Ibu sudah buatkan formnya, nanti silakan Mas Aldi isi. Ini formnya ya. Yang pertama diisi dulu Mas. Ini Bu, ini kan ada di poin F ini kan ada tanda tangan. Nah, tanda tangan ini itu diisi siapa ya Bu? Nah, untuk tanda tangan anak atau siswa ini nanti kamu isi tanda tangan kamu untuk mengetahui kalau kamu benar-benar setuju melakukan kontrak ini ya. Kalau di sini nanti tanda tangan Ibu. Oke Bu, terima kasih Bu. Udah ini Bu. Ya. Nah, ini Bu tanda tangan dulu ya. Oke. Nanti untuk perkembangannya kita lihat dari sini ya. Nanti ke depannya kamu seperti apa. Kalau sudah terpenuhi, nanti kita ganti jurnal yang baru. Nah, seperti apa gitu ya Mas ya. Nah, Oke Bu, baik. baik, kita udah punya rencana yang jelas ya. Sekarang, gimana menurut Mas Aldi? Apakah sudah merasa siap untuk mencoba? Menurut saya udah sangat siap untuk mencoba kontrak ini Bu. Semoga dapat menjadikan saya pembelajaran juga lebih disiplin dan lebih memiliki waktu. Kemudian juga saya akan lebih rajin belajar kembali. Bagus sekali Mas Aldi. Nah, kita sudah mulai langkah pertama untuk melihat perubahan ya. Nah, selanjutnya kita nanti bisa melihat evaluasi dari jurnal yang Mas Aldi bawa ini bareng-bareng untuk melihat perkembangan Mas Aldi ke depannya seperti apa gitu ya. Mas Aldi jangan ragu untuk selalu datang ke sini kalau ada yang perlu ditanyakan, kalau ada yang perlu dibicarakan atau kesulitan-kesulitan untuk memulai semua kontrak perilaku yang sudah Mas Aldi tanda tangan tadi ya. Semoga sukses untuk kedepannya, lancar dan berjalan dengan baik. Baik, terima kasih Bu atas motivasinya dari Bu Rara. Semoga saya dapat melaksanakan dengan baik dan saya terima kasih. Pokoknya banyak terima kasih kepada Bu Rara. Iya, sama-sama Mas Aldi. Boleh kembali. Terima kasih Bu. Iya, hati-hati Mas. Assalamualaikum. Selamat dulu Pak. Baik Bu.
siap, Saudara? Siap, Pak. Ada apa ya, Pak? Saya- Pak kesini. Saya kesini mau menyampaikan informasi tentang Aldi kemarin, Bu. Iya, ada apa, Pak? Alhamdulillah 2 minggu terakhir ini Aldi sudah mulai disiplin masuk kelas, sudah mulai disiplin mengerjakan tugas, Bu. Oh gitu ya Pak, berarti alhamdulillah banget ini kontrak perilakunya berjalan dengan lancar ya Pak. Berarti terima kasih Bapak atas kerjasama dan informasinya yang sudah Bapak berikan. Ya, Bu. Baik, Bu, itu saja yang ingin saya sampaikan. Kalau begitu saya akan kembali ke kelas lagi, Bu. Iya Pak, terima kasih informasinya Terima ya kasih. Pak. Mas Aldi, bisa bicara sebentar di sini? Oh, iya, boleh, Bu. Mas Aldi, Ibu sudah melihat sisi positif dari kontrak perilaku yang sudah Ibu berikan ke Mas Aldi ya. Gimana perasaan Mas Aldi setelah melakukan kontrak perilaku tersebut? Perasaan saya tuh yang pertama tuh saya suka dengan kontrak perilakunya juga, dan itu dapat memotivasi saya, Bu. Ternyata dari kontrak perilaku yang Ibu berikan, dan saya terima kasih banyak buat Ibu yang sudah merubah saya menjadi yang lebih baik lagi, Bu. Baik, bagus sekali Mas Aldi, pertahankan terus ya kebiasaan baik Mas Aldi ini. Ibu bangga sekali dengan usaha Mas Aldi. Tolong dipertahankan untuk kedepannya ya. Iya, Bu, baik, terima kasih pastinya Ibu. Mas, kalau gitu Ibu cuma mau menyampaikan itu saja. Sekarang Mas Aldi boleh pulang ya. Ibu bilang pulang. Baik, Bu, terima kasih, Bu. Ya, hati-hati di jalan Mas. Iya, Bu.